Jadi saya akan menjelaskan tentang Clostridium perfringens. Dia merupakan salah satu bakteri patogen berbentuk basil, gram positif, non-motil, dan anaerob obligat. Clostridium perfringens ini berbahaya karena memiliki toksin yang dapat menyebabkan gangguan usus, nyeri pada abdomen perut, dan saluran pencernaan. Untuk tipe B-nya itu bisa menyebabkan infeksi intestinum atau saluran pencernaan yang lebih parah. Kemungkinan tempat infeksinya itu bukan di intestinum atau di tempat yang lain juga bisa, tapi kemungkinannya itu kecil. Jadi biasanya di intestinum. Jadi saya akan menjelaskan tentang identifikasi Clostridium perfringens. Nah, tahapan ini tuh yang pertama ada pengkayaan. Sampel ditimbang 2 gram, lalu dimasukkan ke medium liver broth yang memiliki volume 20 ml. Lalu setelah itu medium di atasnya diberikan agar plak untuk mendeteksi keberadaan gasnya. Lalu diinkubasi 35-37 derajat Celcius selama 1 hari secara anaerob. Lalu yang kedua, tahap isolasi. Jika agar plak naik ke atas atau ada gas, maka dilanjutkan ke tahap isolasi. Nah, biakan yang tadi di pengkayaan diinokulasikan ke medium TSCA. Nah, ini berbentuk plat agar. Lalu setelah diinokulasikan diinkubasi 35-37 derajat Celcius selama 1 hari secara anaerob. Hasil positif yang ditunjukkan oleh Clostridium perfringens adalah adanya zona presipitasi pada koloni yang berwarna hitam. Bila muncul tanda tersebut, maka lakukan purifikasi. Lalu yang ketiga itu ada uji biokimia yang pertama. Setelah dipurifikasi, dilakukan tes fermentasi laktosa dan mencairkan gelatin dalam satu medium. Nah, suhunya itu 35-30 derajat Celcius selama 1-2 hari. Paling aman itu 2 hari. Bila muncul warna kuning dan mediumnya menjadi cair, artinya itu positif Clostridium perfringens. Jadi dilakukan uji biokimia 2. Selanjutnya ada tahap uji biokimia 2. Pada tahap ini dilakukan 2 uji, yaitu uji motilitas dan uji reduksi nitrat. Nah, uji motilitas dan uji reduksi nitrat ini menggunakan satu medium yang sama, yaitu motility nitrat medium. Caranya itu, biakan yang telah dipurifikasi diinokulasikan pada medium motility nitrat medium yang sudah dihilangkan O2-nya. Nah, ini secara step kultur, lalu diinkubasi selama 1 hari dengan suhu 35-37 derajat Celcius secara anaerob. Nah, bila positif Clostridium perfringens, maka ia akan tumbuh sepanjang garis tusukan. Nah, untuk reduksi nitrat, medium tersebut diteteskan reagen nitrat 0,5 ml yang terdiri dari larutan sulfanilik dan alfa naftol. Nah, untuk bila positif Clostridium perfringens akan muncul warna orange yang artinya telah terjadi reduksi nitrat. Maka bila ada tanda tersebut dilanjutkan ke uji biokimia 3. Lalu nomor 5 itu ada uji biokimia 3. Nah, yang pertama ada uji raffinos atau fermentasi gula raffinos. Yang pertama, biakan yang sudah dipurifikasi diinokulasikan sebanyak 1 ml secara drop kultur ke fermentasi medium yang mengandung 1% raffinos. Lalu diinkubasi 35-37 derajat Celcius selama 1 hari secara anaerob. Lalu biakan yang sudah diinkubasi itu diambil 1 ml di dalam tabung reaksi yang baru, ditambahkan pereaksi bromtimol blue 0,04% sebanyak 2 tetes. Nah, hasil positif Clostridium perfringens akan muncul warna kuning. Lalu yang kedua ada memfermentasi salisin. Nah, pertamanya itu caranya biakan yang sudah dipurifikasi diambil 1 ml ditanam ke fermentasi medium yang mengandung 1% salisin yang sudah dihilangkan O2-nya. Ini secara drop kultur. Lalu diinkubasi 35-37 derajat Celcius selama 1 hari. Setelah diinkubasi, diambil 1 ml
lalu dimasukkan ke tabung reaksi baru, lalu ditambahkan bereaksi bromtimol blue 0,4%. Bila positif Clostridium perfringens, maka warnanya akan tetap biru karena dia tidak memfermentasi salisin.